Mungkin langsung mulai aja, Kang, atau gimana? Udah siap Ya, belum? Bangga dibuka dulu sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa ala hudawadin. Assalatu wassabi anbiya'i wa masalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa uqdata min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Salah satunya kita mendapatkan nikmat sehat ya. Kita bisa melihat di sini, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa bergerak, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma ya. Dan itu nikmat itu setiap detik gitu ya. Kita bisa rasakan itu. Oleh karena itu itulah nikmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga Allah juga memberikan nikmat kita dan kepada kita, yaitu kita masih menggenggam iman dan Islam kita ya. Yang itu adalah modal kita untuk nanti kelak di akhirat gitu ya. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Sallallahu alaihi wasallam. sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Kalau misalkan teman-teman kalau misalkan nggak berkenan gitu, ataupun bisa tampilin videonya gitu ya. Kalau misalkan kuotanya banyak gitu ya, nggak masalah dengan kuota ya. Tapi kalau misalkan, oh Kang, saya mah kuotanya sedikit, ya itu boleh untuk ditutup aja atau gimana gitu untuk mengirit kuota kalian gitu ya. Dan untuk masalah pembinaan ini gitu ya, diharapkan untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri senyaman mungkin gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin nyaman gitu, silahkan teman-teman siapkan cemilan atau apapun gitu, misalkan kopi gitu ya, agar gak ngantuk gitu, atau cemilan gitu ya, biar konsentrasinya tinggi gitu ya terhadap nanti materi yang disampaikan oleh Kang Yuda. Dan juga kalau misalkan diperlukan catatan, mangga kita dipersiapkan gitu ya, karena ini materi yang lumayan penting ya, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Kang Yuda. Dan karena ingin menuntut ilmu gitu ya, diharapkan untuk teman-teman untuk memakai adab gitu ya, adab untuk mendengarkan gitu ya, ataupun menuntut ilmu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menyerap ilmunya, silakan wudhu dulu gitu ya, ataupun memerhatikan daripada materi yang Kang Yuda sampaikan. Jangan kita membuka web yang lain gitu ya istilahnya. Itu. Oke teman-teman, itu aja ya. Mungkin untuk sekarang untuk Kang Yuda untuk bisa menyampaikan materinya. Untuk Kang Yuda enggak, untuk dipersilahkan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mari kita bersama-sama ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat
tabiut tabiin, para ulama, para masyayikh, dan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini dan mungkin seterusnya saya akan coba share ya terkait dengan dasar keilmuan Islam. Ada dua yang paling penting gitu ya di dalam dasar keilmuan Islam itu. Yang pertama adalah usuluddin, atau kita umumnya bahas akidah sih. Bahas akidah ya. Yang kedua adalah usul fikih gitu. Di mana usul fikih ini dasar-dasar fikih yang harus dikuasai oleh seluruh kaum muslim tanpa terkecuali. Hanya saja mungkin levelnya berbeda ya. Kalau misalkan untuk orang awam seperti apa, untuk seorang yang faqih levelnya seperti apa, untuk menjadi seorang mujtahid levelnya beda lagi. Tapi untuk mencapai kehidupan yang tidak membingungkan kita gitu dari segi keilmuan, maka dua keilmuan ini, yaitu usuluddin dan usul fikih ini, pada dasarnya harus dikuasai sebelum kita berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam atau pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Gitu. Jadi kalau di pesantren ya, ustadz-ustadz pesantren itu mengatakan seperti ini. Jangan dulu pendidikan formal kalau belum nyantri, ada bahasa seperti itu. Di satu sisi memang betul ya, bisa saya pahami perkataan seperti itu karena memang tanpa adanya dasar keilmuan gitu, dasar akidah yang kuat, kita itu mudah terombang-ambing di dalam kehidupan hari ini ya. Karena mau tidak mau bisa dikatakan hari ini itu jauh dari kehidupan yang Islami gitu. Sekalipun memang kita masih bisa sholat, sekalipun memang azan masih dikumandangkan, sekalipun memang kita masih bisa puasa silaturahmi gitu. Tapi banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita itu justru semakin hari semakin terkikis akidahnya. Kalau misalkan kita belajar Islam, memang tujuannya pertama adalah praktis ya. Jadi kita ingin menjadi seorang hamba yang solih, hamba yang diridhai oleh Allah, dan juga bisa mengamalkan amal-amal solih. Yang kedua adalah kita belajar Islam itu untuk berpikir, mencari solusi terkait dengan masalah kehidupan, gitu. Karena tidak mungkin Allah turunkan Al-Quran, tidak mungkin Allah turunkan As-Sunnah, tidak disertai dengan isinya ya, maksudnya isinya itu tidak disertai dengan tuntunan kehidupan, gitu. Kita bisa lihat bahwasanya kehidupan Islam itu betul-betul sangat indah ya, gitu. Bahkan mau masuk WC pun ada doanya, ada adabnya. Tidur juga ada doanya, ada adabnya, gitu. Pernikahan pun juga ada adabnya, nggak ngasal. Pendidikan pun juga ada ya, ada adabnya, ada tata caranya, ada metodenya dalam Islam itu. Mau belajar Islam ataupun belajar ilmu dunia ya, ilmu teknik itu ada. Gitu. Kemudian bagaimana menjadi seorang hakim pun ada dalam Islam. Bagaimana menjadi seorang pengusaha dalam Islam pun ada gitu. Dan itu tidak dimiliki oleh agama yang lain. Dan kalau misalkan kita punya keyakinan yang kuat, maka pasti kita akan mengamalkan itu. Maka bisa dibenarkan juga gitu ya bahwasanya menjelek-jelekan Al-Qur'an gitu ya, menistakan Al-Qur'an itu bukan dengan cara diolok-olok saja, bukan hanya dengan cara dihinakan tafsirnya, dipelintir tafsirnya, bukan. Tapi kita meninggalkan Al-Qur'an pun gitu, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah pun itu adalah sebuah penghinaan
gitu. Cuman kita mungkin lebih lebih sadar kalau misalkan yang namanya penghinaan atau penistaan itu kepada olokan secara bahasa gitu. Tapi sebetulnya kita mencampakkan Al-Qur'an nggak kita pakai, nggak kita amalkan itu sebenarnya udah penghinaan gitu, udah penghinaan. Tapi bukan berarti selama ini kita menghina, bukan ya, gitu. Karena bisa jadi kita, memang belum tahu aja gitu isi dari, Al-Qur'an dan As-Sunnah itu apa, gitu. Makanya perlu kita pelajari supaya kita bisa mengamalkannya, gitu. Jadi lebih tepatnya kita itu bukan menolak ya, tapi baru didiemin gitu, karena belum dikaji gitu. Jadi posisinya kita tuh belum mengkaji aja, gitu. Bukan berarti telat karena kita masih hidup, gitu. Jadi, eee, coba kita mulai mendalami Al-Qur'an, mendalami As-Sunnah, sekalipun memang umurnya sudah tua gitu. Dulu waktu kemarin hari Minggu udah saya sampaikan ya, banyak ternyata ulama besar itu lahir bukan dari kecilnya itu belajar Islam, gitu. Mungkin baru belajar Islam mendalaminya pas waktu umur 20 sekian tahun lah umur-umurnya kita sebagai mahasiswa misalnya. Karena pertanyaannya, mau sampai kapan gitu keilmuan Islam kita gitu ya, amal ibadah kita tuh mentok di sini-sini aja gitu, harus ada, sebuah peningkatan. Nah, insya Allah di sini saya akan, ikut ya, ikut berpartisipasi dalam hal tersebut, gitu, sharing apa yang saya pahami, gitu, apa yang sudah pernah saya pelajari sebelumnya kepada teman-teman, gitu. Dan jelas ya, kalau dalam keilmuan itu harus jelas kita itu dapat ilmu dari siapa, gitu. Dan itu adalah tradisi yang, sebenarnya cukup terabaikan ya di dunia Islam hari ini gitu, khususnya orang-orang awam, gitu. Jadi kebanyakan, mendapatkan ilmu tetapi, nggak jelas gitu ya ilmunya itu dari mana. Tanda kutip ya kalau misalkan belajarnya serius gitu. Karena kita meminta fatwa, eee, dan belajar itu beda prosesnya ya. Kalau meminta fatwa kita cukup bertanya kepada orang yang berilmu, gitu. Tapi kalau misalkan kita mengambil ilmunya itu sendiri belajar, itu sebetulnya harus ada kejelasan, kita itu dapat ilmu dari mana, siapa, dan lain sebagainya, gitu. Nah misalkan makanya di sini, ya saya juga akan memperkenalkan diri ya, gitu. Saya itu dapat ilmu dari siapa, gitu. Nah saya dapat ilmu ada 2 sanad ya, kalau dalam hadis itu ada 2 sanad. Mungkin kalau teman-teman baca kitab Shahih Bukhari misalnya, dari siapa, banyak sampai para sahabat. Nah itu sanad, gitu. Untuk apa sanad? Itu adalah untuk verifikasi bahwasanya saya mendapatkan ilmu, dari orang yang layak, gitu, dari orang yang layak. Dan orang yang mendapatkan sanad itu adalah orang yang sudah dikatakan, layak juga oleh ustadznya, oleh syekhnya, gitu. Ya kalau misalkan tanya ustadz-ustadz yang ngetren hari ini, misalkan Ustadz Abdul Somad, dia punya sanad pasti, gitu. Ustadz Adi Hidayat punya sanad itu pasti, gitu. Jangan ditanya lah. Jangan ditanya. Cuman mereka berdua tidak menjelaskan aja dapatnya dari mana ilmunya, gitu. Nah, insya Allah saya akan menjelaskan ya. Saya dapat ilmu dari, ustadz saya Abdurrahman Al-Khodami Al-Jawi. Beliau dapat ilmu dari Kiai Haji Ahmad Toha Bakri, dari ayahnya Kiai Al-Hajj Muhammad Manaf Sholih Al-Mutahhar, dari Al-Alamah Al-Faqih Sayyid Ahmad Bakri ya, bukan Bakar, Bakri Ibnu Said As-Samfuri Al-Bantani, dari Syekh Muhammad Khalil Al-Bankalani, dari Sayyid Ulama Al-Hijaz Sayyid Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi, gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar kitab Nashahihul Ibad, nah ini beliau. Kemudian, sama gitu ya dari yang kedua itu dari Kiai Haji Agus Khalilur Rahman Ibnu Kiai Al-Hajj Muhammad Thayyib Ghazali, dari Kiai Al-Hajj Endang Jalaluddin Al-Mahali,
dari Kiai Al-Haj Abdul Karim Syuja'i, dari Al-Alim Al-Alama Syekh Ahmad Syatibi Ibnu Said Al-Qonturi. Ini dari Gentur. Dari Gentur itu ada pesantren dari Gentur, nah itu. Yang ketiga mungkin ini saya sebutin namanya agak familiar di telinga teman-teman ya. Dari Abdurrahman Al-Khodami, dari Ustadz Cecep Abdul Basit Ibnu Kiai Haji Jalaluddin Sayuti, dari Kiai Al-Haj Asep Jamaluddin, dari Kiai Al-Haj Muhaimin Al-Izhar, dari Syekh Muhammad Hashim Ibnu Asy'ari, dari Al-Alamah Muhaddis Syekh Muhammad Mahfuz Ibnu Abdullah At-Tarmusi. Nah, tadi saya sebutkan Syekh Muhammad Hashim Ibnu Asy'ari, pendiri NU gitu. Jadi saya punya sanad NU tapi saya bukan warga NU gitu. Karena NU itu kan ada dua ya, ada yang struktural, ada yang kultural. Nah, saya secara kultural sanadnya sanad NU gitu. Tapi saya nggak fanatik lah, misalkan bawa-bawa NU nggak. Gitu. Itu sanad dari Jawa ya. Sanad dari, ya betul, sanad dari Jawa. Kemudian saya juga ada sanad dari Palestina, gitu ya. Dari Palestina, ya ini dari Al-Ustadz Dede Chandra, dari Al-Ustadz Subi Harsono, dari Al-Ustadz Heru Binawan, dari Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, dari Alamah Syekh Abdul Qadim bin Yusuf Az-Zalum, dari Alamah Qadi Syekh Taqiyuddin Ibnu Ibrahim An-Nabhani, dari Syekh Yusuf An-Nabhani gitu. Dan Syekh Yusuf An-Nabhani ini adalah ulama Syafi'iyah gitu. Jadi kalau misalkan disebut saya mazhab Syafi'i, enggak juga sih gitu. Enggak seperti itu juga. Tapi kalau di kalangan NU pasti disebutkan Syekh Yusuf An-Nabhani, tahu siapa beliau gitu. Yaitu sanad keilmuan saya gitu. Jadi kalau misalkan dari sanad saya NU bisa dibilang gitu. Tapi saya bukan warga NU ya gitu. Saya sendiri bukan warga NU gitu. Justru saya merasa gimana gitu, belum pantas atau gimana lah. Disebut mazhab Syafi'i juga nggak juga gitu ya. Karena nanti kita akan bahas kenapa sih orang itu disebut bermazhab atau kapankah saya menyebut bermazhab itu kondisinya seperti apa gitu. Kayak Indonesia itu sebetulnya kebanyakan orang-orangnya tidak bermazhab gitu. Tapi mengatakan bermazhab itu nggak tepat, nanti akan saya jelaskan gitu. Nah, itu dasar keilmuan saya berasal dari yang sudah saya sebutkan gitu. Jadi ilmu yang saya dapatkan itu kebanyakan dari Jawa gitu. Dari daerah Jawa sekalipun saya orang Sunda gitu, orang Sunda lahirnya ya gitu. Tapi kalau orang tua sih memang Jawa. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini dan nanti ke depannya seperti yang saya akan janjikan akan saya bahas akidah Islam. Yang akidah Islam ini ya kita sebetulnya bahas rukun Islam gitu. Bahas rukun Islam, rukun iman ya maksudnya, rukun iman. Gitu. Jadi bagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada qadar gitu. Jadi contoh misalkan kalau bahas akhir zaman mungkin siapa itu Imam Mahdi gitu, siapa itu Dajjal dan lain sebagainya, kita akan bahas tapi panjang gitu. Dan saya tidak akan membahas rukun iman tadi seperti halnya guru SMA gitu. Karena saya harapkan kita naik tingkat dikit gitu ketika bahas akidah itu lebih lebih dalam lagi. Karena memang sudah waktunya sih mahasiswa bahas akidahnya itu naik tingkat dikit gitu. Yang kedua adalah kita bahas usul fikih gitu, usul fikih ya. Jadi kita membahas syariat Islam gitu, tapi bukan bahas halal haramnya. Tetapi misalkan contoh apa saja ragam hukum syara. Yang kita ketahui kan ada 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian apa itu syarat?
apa itu rukun. Kan misalkan kalau misalkan kita dengarkan di bab sholat itu ada rukun sholat, ada syarat sah sholat. Sebenarnya rukun ini apa? Sebenarnya syarat ini apa? Kemudian batal sholat. Nah, batal itu maksudnya apa? Gitu. Tapi contohnya tidak selalu sholat gitu. Kita akan coba contoh di muamalah jual beli transaksi itu akan ke sana. Kemudian contoh misalkan apa itu bid'ah akan kita bahas gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu sempit memandang bid'ah, jangan sampai terlalu lebar memandang bid'ah. Kita harus bisa menempatkannya dengan benar. Kemudian apa itu mazhab gitu. Kenapa beda mazhab gitu. Kenapa mazhab itu ada gitu. Kita akan bahas gitu. Seperti apa bermazhab itu juga akan bahas gitu. Boleh nggak misalkan campur aduk gitu ya. Misalkan ada ustadz A, B, C, D, kemudian beda pendapat. Bagaimana sikap kita? Nah itu usul fikih itu masuknya ke ranah seperti itu. Gitu. Sehingga kalau masalah fikih itu mungkin ada perbedaan gitu. Nah bukan mungkin lagi ya, selalu ada perbedaan. Nah perbedaan itu akan kita teliti mana yang memang toleransi bisa beda, mana yang sebetulnya tidak boleh ada perbedaan sama sekali, gitu. Dan perbedaan itu sebetulnya nggak banyak juga. Dalam batasan apa nanti kita akan kaji, gitu. Nah selama ini kan mungkin kita baru punya persepsi ya bahwasanya Islam itu punya banyak mazhab, banyak perbedaan. Gimana cara menyikapinya, gitu. Mungkin ada juga yang dengar, mazhab apa aja sama aja, benar, gitu. Cuman dasarnya apa gitu kita mengatakan hal seperti itu. Nah kita harus punya argumentasi gitu. Karena ada perbedaan ya antara orang yang punya argumentasi dengan yang tidak gitu. Kalau orang yang punya argumentasi dia akan kuat, kemudian akan percaya diri gitu dalam mengamalkan apa yang diyakini. Beda dengan yang tidak punya argumentasi. Kalau tidak punya argumentasi, alhasil kan kita kayak yang ragu-ragu gitu. Dengar kata orang, ada beda dikit dengan kita bimbang dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, karena memang yang paling utama itu adalah usuluddin, gitu ya, bahas akidah, maka ya jelas saya akan bahas akidah dulu, gitu. Karena yang namanya akidah itu ya nggak bakal kemana-mana lah, karena ya gitu-gitu aja sih, gitu. Nggak ada perbedaan, sama aja. Mau bahas di siapapun akidah Islam pasti seperti itu bahasnya. Nah, saya akan bahas satu kitab ya, di kitab Saksiyah Islamiyah juz 1 gitu. Karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang berjudul Aqidatul Islamiyah. Gitu. Saya baca Arabnya, baru nanti saya artikan terjemahannya gitu. Teman-teman juga nanti saya kasih tahu gitu ya, Arab sama artinya sambil belajar bahasa Arab kosakata ya gitu. Al-aqidatul Islamiyah, akidah Islamiyah hiya adalah al-imanu billah, iman kepada Allah, wal malaikatuhu, dan para malaikatnya, wa kitabihi, dan kepada kitabnya, wa rasulihi, ya benar ya, wa rasulihi, pada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wabil qadha wal qadar, khairuhuma, maksudnya dan qadar khairuhuma, baik terhadap kebaikan daripada qadar dan qadar tadi, atau wasyarruhuma, keburukan dari qada dan qada tadi, minallah ta'ala, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau misalkan belajar akidah itu sebenarnya belajar apa? Ya belajar rukun iman, gitu. Rukun iman itulah yang kita dalemin, yang kita kaji dalam akidah Islam, gitu. Wa maknanya apa? Al-imanu huwa tasdikul jazm. Adalah iman itu pembenaran secara pasti. Tasdik itu pembenaran. Misalkan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berarti Abu Bakar yang membenarkan.
gitu. Kenapa disebut Abu Bakar As-Siddiq? Karena beliau satu-satunya orang dari kalangan dewasa di luar daripada keluarga Rasul yang langsung beriman kepada Rasul. Itu pertama. Yang kedua adalah Abu Bakar itu kenapa disebut As-Siddiq gitu, yang membenarkan karena ketika peristiwa Isra Mi'raj tidak ada yang menyaksikan Isra Mi'raj itu seperti apa. Tapi Abu Bakar itu langsung meyakini bahwasanya Muhammad itu sahabatnya, sahabat dari kecilnya itu sudah Isra Mi'raj. Jazm, dan di situ ada jazm, secara pasti gitu. Jadi kalau misalkan orang Arab disebut jazm itu pasti 100% gitu. Jadi tidak ada keraguan. Kapan seseorang itu bisa meyakinkan diri, bisa meyakinkan bahwasanya ini pasti benar, ini pasti salah. Kondisinya seperti apa? Pasti harus punya yang namanya argumentasi gitu. Al-mutabiqul al-waqi'i, yang sesuai dengan realitas, an-dalil dan juga dalil gitu. Sehingga yang namanya keimanan itu supaya jazm itu ada dua yang harus kita pahami. Realitas, yang dua adalah dalil. Realitas ini ya kenyataan gitu. Kayak misalkan kenapa kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta? Karena realitasnya kita adalah penciptanya, yang diciptakan maksudnya, yang diciptakan. Apa yang kita lihat itu adalah yang diciptakan. Semuanya teratur dan saling berkegantungan dan itu adalah realitas gitu. Tapi bagaimana kita mengimani realitas malaikat? Jelas kita tidak bisa melihat malaikat, tapi ada dalil gitu ya. Ini Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjelaskan bahwasanya ada malaikat gitu. Yang namanya ini, tugasnya ini gitu. Contoh misalkan salah satu malaikat Jibril yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Rasul gitu. Li'annahu idza kana tasdiqul an ghairu dalil la yakunu imanan. Jadi kalau misalkan jika ya, idza itu jika. Idza kalau atau jika, karena keimanan tersebut nantinya at-tasdiq yang dibenarkan itu berdasarkan ghairu dalil. Tidak ada dalilnya gitu. La yakunu iman, maka sejatinya tidak bisa disebut keimanan gitu. Jadi harus ada pemikiran, tapi nggak cuman pemikiran doang, harus ada dalil gitu yang menjelaskan gitu. Karena akal manusia itu terbatas ya. Akal manusia itu terbatas. Indera manusia itu terbatas. Kayak contoh aja. Kita tidak mungkin bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sampai kapanpun selama kita di dunia nggak bisa gitu. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kita hidup tanpa tuntunan dari Rasulullah, gitu, mungkin kita akan mencari-cari bahwasanya Tuhan itu selain Allah Subhanahu wa taala, gitu. Tapi pada dasarnya kita yakin bahwasanya di dunia ini ada pencipta, ada yang menciptakan. Tapi karena pemikiran kita sempit dan tanpa bimbingan dari Rasul, mungkin kita berimannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kepada matahari kah? Karena kita menganggap bahwasanya matahari itu realitasnya ada dan kita tergantung kepada matahari. Bisa jadi kepada bulan, bisa jadi kepada api, bisa jadi kepada air gitu ya, laut misalnya maksudnya. Tapi karena kita dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu, dari para sahabat, dari para tabiut tabiin, dan kemudian kita dibimbing oleh murid-murid tabiut tabiin, ulama dari generasi-generasi sampai hari ini, jadilah kita beriman secara lurus gitu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar gitu. Selain kita melihat realitas, kita pun dibimbing oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Karena yakin
Gitu. Kalau misalkan kita tidak bertemu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mungkin kita tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun di dalam benak kita terpikirkan bahwasanya di dunia ini adanya Sang Pencipta. Gitu. Dan kalau juga la yakuna tasdikun ya, jazm man ila idza kana najiman andalil. Gitu. Karena tidak termasuk pembenaran yang pasti kecuali apabila bersumber dari dalil. Ya kalau misalkan nggak ada dalilnya, bukan kepastian. Gitu. Contoh aja begini. Contoh, kalian eh, mengikuti kuliah secara online. Iya kan? Yakin kan kuliahnya online? Pertama, kenapa yakin kuliah itu online? Ya memang pemerintah. Gitu. Yang kedua, ada instruksi langsung dari rektor. Ada instruksi langsung dari dosen. Dan juga dibimbing kuliah online-nya seperti apa. Jadi kita yakin bahwasanya memang kuliah itu online. Gitu. Karena ada argumentasi. Coba kalau nggak ada argumentasi kuliah itu online loh gitu, tapi tidak ada yang meyakinkan bahwasanya benar-benar online. Pasti kan kita ragu. Alhasil kita cari lagi kan, ini kebenarannya kalau online itu benar nggak sih kuliah itu bakal online? Misalkan seperti itu, pasti cari-cari dulu gitu. Kemudian fa illam yakun lahu dalil la yata'ti fihi jazm. Fa yakuna tasdiqon faqat li khabro minal akhbari fala yata'biru iman. Ya begitu juga kalau misalkan cuma pembenaran saja, tapi tidak ada suatu berita yang membenarkan itu, ya enggak juga termasuk iman, gitu. Nah sehingga berdasarkan teks tadi gitu ya, penjelasan Syekh tadi, pembenaran itu harus berdasarkan dalil supaya jadi sifatnya pasti, supaya tergolong iman, gitu. Ini berarti adanya dalil terhadap segala sesuatu yang dituntut untuk diimani adalah suatu hal yang pasti agar pembenaran terhadap sesuatu tadi tergolong iman. Karena itu adanya dalil merupakan syarat pokok adanya keimanan tanpa melihat lagi apakah hal itu sahih, benar atau fasid rusak. Gitu. Contoh ya, kenapa kita iman kepada malaikat? Ya karena ada di Al-Quran As-Sunnah sekalipun kita nggak tahu detail ya, gitu atau lupa misalkan ayat Al-Qur'annya yang mana, hadisnya yang mana misalkan. Tapi ada yang mengajarkan bahwasanya malaikat itu ada yang namanya Jibril, ada yang namanya Mikail, ada malaikat Munkar dan Nakir dijelaskan sekalipun kita nggak hafal gitu. Ayatnya yang mana sih gitu. Gitu karena kan kita dengarnya langsung gitu dari ustadz atau guru agama kita. Tapi kalau misalkan, kita tidak pernah diberitahu bahwasanya di dunia ini ada malaikat dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak disebutkan juga dalilnya gitu. Malaikat ini seperti apa, kenapa namanya Mikail, kenapa namanya Jibril, gitu. Pasti kita nggak pernah merasa yakin gitu dengan apa yang, kita yakini, gitu. Nah, sehingga dari pembahasan paragraf tadi, dalil itu ada 2. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli itu dalil akal, dalil nakli itu dalil nas, yang kita sebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Apa saja yang bisa kita jelaskan dengan dalil akli? Apa saja yang bisa kita imani dengan dalil akli, dengan akal? Tapi tadi ya sudah dijelaskan bahwasanya akal itu bukanlah satu-satunya yang menjadi faktor kita itu beriman. Nah, apa saja? Contoh, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu menggunakan 2 dalil. Yang pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli. Dalil akli itu ya tadi sudah saya sebutkan, dalil akal. Seperti apa dalil akalnya? Bahwasanya kita itu adalah makhluk, melihat alam semesta, melihat kehidupan,
yang satu sama lain berkegantungan, tidak ada yang menciptakan, tidak ada sesuatu hal yang baru gitu, tanpa sebuah kesengajaan terlebih dahulu, gitu, tanpa sebuah desain terdahulu, dan kemudian pertanyaannya siapakah yang mendesain hal itu? Pasti sesuatu yang di luar daripada manusia, alam semesta, dan kehidupan. Gitu. Cuman siapa yang mana gitu. Kalau misalkan pakai akal mentok di situ. Kalau kita bertemu dengan Rasul, maka disebutkanlah ayat Innani anallahu la ilaha illa ana gitu. Aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu langsung memperkenalkan diri bahwasanya saya adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan tidak ada ilah gitu. Tuhan, sesembahan yang berhak mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat li zikri, dengan mengingat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti iman kepada Allah itu ada dua. Iman kepada yaitu dari dalil akli, yang kedua adalah dalil nakli. Gitu. Kita juga harus bedakan gitu. Iman terhadap wujud Allah dan iman kepada zat Allah itu beda. Kalau wujud itu keberadaannya. Kalau zat itu fisik gitu ya, seperti fisik gitu. Kayak misalkan buku itu ada zatnya gitu. Yang bisa diindra. Nah, kalau berbicara zat Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mungkin gitu. Kenapa? Karena manusia itu terbatas. Dan justru karena kita terbatas, harusnya kita bersyukur dan menambah keimanan kita. Contoh, kita punya telinga ya, dan kita punya batasan. Kalau suaranya kecil, kita nggak bisa dengar kan? Semakin kecil, makin hilang pendengaran kita, nggak bisa menjangkau. Kalau misalkan kita diberikan pendengaran yang tajam, suara semut berjalan pun pasti kita akan bisa dengar. Ya nggak? Siapa sih yang tidur gitu, kemudian mau diganggu dengan suara semut? Enggak kan? Gitu. Nah, justru di situ kita harus berpikir gitu. Siapakah yang mendesain telinga ini? Gitu. Sampai telinga kita itu dijaga oleh suara-suara yang sifatnya kecil. Gitu. Yang kecil suaranya maksudnya. Coba kalau misalkan kita dikasih telinga yang tajam. Gitu. Teman di sebelah lagi ngobrol, padahal jaraknya 10 meter kita kedengeran. Dan ternyata lagi ngedengerin, maksudnya ternyata yang diomongin adalah kita dijelek-jelekin gitu. Pasti lebih pilih yang mana? Lebih pilih kita nggak tahu atau kita tahu? Pasti lebih milih, mending kita nggak tahu aja sekalian gitu. Karena kalau misalkan kita telinganya tajam gitu ya, misalnya gitu, hidup itu akan risih gitu. Hidup ini akan risih. Segala bisa kita dengar yang seharusnya kita nggak mesti, yang seharusnya kita itu nggak dengar gitu. Pokoknya kita ini akan risih. Mata ya. Yang kedua misalkan mata. Kita harus bersyukur bahwasanya mata ini kita dikasih terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalkan kita dikasih mata yang bisa memandang dari jarak jauh. Apa yang terjadi? Lebih baik kita nggak lihat aja. Justru kalau misalkan kita bisa melihat segala sesuatu dengan tajam, dengan jauh, itu justru maka kita bakal risih. Cobain aja. Pernah kan pakai teropong ya? Kalau pakai teropong itu kan iya, memang kita bisa lihat dari jarak jauh. Tapi kita nggak bisa lihat sesuatu di sebelah kita, gitu. Kebayang ya? Mata juga bisa menangkap cahaya, karena kan termasuk optik, termasuk lensa. Allah kasih kekuatan mata kita untuk menangkap cahaya, gitu. Dan itu sudah sangat proporsional. Kalau gelap ya kita nggak bisa melihat. Kalau misalkan terang pun terlalu terang ya, kita nggak bisa melihat ya, silau lah bahasanya.
Kalau misalkan Allah kasih bisa lihat kita ketika malam, ketika gelap, itu rasanya risih sekali, gitu. Seolah kita tuh nggak bisa istirahat, gitu. Dan karena kegelapan lah, kita itu nyaman beristirahat. Kalau misalkan kita dikasih yang terang-terang, gitu ya, bisa melihat seterang apapun itu, maka kita pun juga pasti akan risih, gitu. Cobain aja, pasti pasti akan risih gitu, bisa memandang api itu sebenarnya risih banget lah, gitu. Nah, itu adalah dalil aklinya. Tapi jelas kalau misalkan, itu tidak dipertahankan, gitu, Allah kasih sempit ya, Allah kasih sempit, maksudnya Allah kasih luas ya, bukan sempit, Allah kasih luas, ya kita udah jadi apa manusia itu? Justru ketika kita melihat keterbatasan kita, kita harus bisa menyambungkan hal tersebut dengan keindahan desain Sang Pencipta terhadap makhluknya, gitu. Tapi siapakah pencipta itu? Tidak mungkin bisa kita raih kalau misalkan nggak ketemu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu sih masalahnya di sana. Nah, kalau misalkan berbicara wujud, wujud itu keberadaan, gitu. Yang namanya keberadaan tidak mesti kita harus mengetahui zatnya. Kayak contoh, adanya suara kucing itu sudah meyakinkan adanya kucing di sekitar kita. Sebetulnya nggak peduli gitu ya, kucingnya itu mau warna apa, sebesar apa, yang penting ada suara kucing, ya pasti ada kucing, gitu. Tidak mungkin kan ada suara kucing tapi kucingnya nggak ada, gitu. Cuman pertanyaannya kita nggak tahu aja letaknya di mana gitu, tapi keberadaannya bisa kita pastikan. Kereta ada suaranya, gitu, sekalipun kita nggak lihat, karena kita kenal suaranya, gitu. Dan kalau misalkan kita nggak lihat keretanya secara langsung pun nggak masalah pada dasarnya, gitu. Itu baru hal-hal kecil, apalagi hal-hal yang sifatnya besar. Nah, maka dari sinilah kita harus berhati-hati ya, gitu, terhadap akal dan juga terhadap dalil, gitu, harus bijak. Kemudian apa saja yang bisa kita imani gitu ya dengan akal kita, yaitu adalah Rasul dan Al-Quran, gitu. Beriman kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga kita bisa menggunakan akal kita, gitu. Dibarengi dengan dalil, gitu, bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Tapi kalau secara akalnya, pertama kenapa Rasul berada di Arab, kan itu. Kenapa kita butuh Rasul? Jawabannya simpel sebetulnya. Karena tadi kita itu tidak bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa taala, gitu. Sehingga eh, Allah mengutus seseorang yang berasal dari golongan sesama manusia. Makanya kita membutuhkan Rasul. Kenapa Allah tidak berkomunikasi saja dengan manusia? Apakah Allah lemah? Bukan, yang lemah itu adalah manusia, gitu. Yang lemah itu adalah manusia. Mungkin pernah ya dengar, bukan dengar ya, kita belajar terkait dengan Nabi Musa, gitu, alaihissalam, yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala langsung di dunia. Allah hanya memperlihatkan sekecil ya, sekecil cahayanya gitu, kemudian gunung itu sampai hancur, gitu. Apalagi kita ya, gitu. Apalagi kita. Makanya Allah mengutus seorang Rasul, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi yang bisa dijangkau dengan akal kita dari segi keimanannya ini adalah Al-Quran, gitu. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Gitu. Apakah Al-Quran ini buatan orang Arab? Apakah Al-Quran ini buatan Muhammad? Itu yang bisa kita pikirkan. Contoh kenapa turunnya di Arab, gitu. Nah, ini hanya bisa dijawab secara yakin kalau misalkan
kita sudah belajar bahasa Arab gitu. Baru kita bisa membandingkan kualitas bahasa Arab dengan kualitas bahasa yang lain gitu. Kalau saya yakin bahwasanya Arab itu bahasa yang paling tinggi sastranya, yang paling tinggi gramatikanya, yang paling tinggi definisinya. Makanya Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa yang paling terbaik di dunia. Dan surga pun ternyata komunikasinya pakai bahasa Arab juga gitu. Oh, di dalam hadis itu ya. Yang kedua, buatan orang Arab misalkan, Allah sudah menantang fa'tu bisurati mislih di surat Al-Baqarah. Kalau misalkan kalian ragu, maka buatlah fa'tu bisurati mislih. Satu surat yang semisalnya. Misli itu misal ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang misalkan, sebetulnya misal itu dari bahasa Arab gitu, yang semisal. Tapi sampai saat ini tidak ada yang mampu membuat Al-Qur'an sekalipun hanya satu ayat gitu. Dari golongan manusia tidak ada yang mampu. Sehingga jelas bahwasanya Al-Qur'an itu bukan buatan orang Arab. Oh, Al-Qur'an itu buatan Muhammad. Ya enggak juga, karena Muhammad sendiri adalah orang yang secara tidak langsung Allah pun juga tantang karena beliau ya orang Arab juga, Rasulullah Muhammad itu. Dan sahabat mampu membedakan mana yang Al-Qur'an, mana yang As-Sunnah gitu, tidak kecampur. Mana yang Al-Qur'an, mana yang Al-Hadis gitu. Dari segi bahasa, gaya penuturan, para sahabat itu sampai tahu gitu. Dan itu adalah mukjizat Al-Qur'an gitu. Nah, sisanya iman kepada malaikat, iman kepada qada qadar, iman kepada hari akhir. Hari akhir itu kiamat ya, akhir zaman sampai nanti perjalanan kita ke ujung kehidupan kita gitu ya, di surga atau neraka ya. Mudah-mudahan kita menjadi penduduk surga gitu. Itu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya bisa dipahami dengan bahasa Arab kalau misalkan ingin dipahami secara mandiri dan juga beberapa ilmu yang lain pendukungnya gitu. Ilmu yang lain pendukungnya gitu. Dan tidak bisa gitu ya kita bermain secara logika begitu saja ketika memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kayak misalkan ada hadis misalnya bahwasanya malaikat itu punya sayap gitu. Ada yang sepasang, ada yang 2 pasang dan malaikat Jibril itu punya 1000 pasang sayap. Yang satu helai sayapnya itu lebih daripada ukuran bumi itu. Itu kalau misalkan saya kaji di kitab At-Tazkirahnya Imam Al-Qurtubi ya, gitu. Akal kita nggak bakal nyampe untuk membayangkan hal itu. Jadi ya kita cuman diemin aja gitu. Dan itu hanyalah sebuah penjelasan bahwasanya malaikat Jibril itu adalah makhluk Allah yang kuat gitu, yang agung gitu. Tapi dengan kekuatannya, dengan keagungannya malaikat Jibril masih mau gitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam gitu. Padahal kalau misalkan di dalam Al-Qur'an dan hadis itu malaikat Jibril itu sangat luar biasa gitu, kekuatannya gitu. Dari segi wujudnya pun kalau misalkan digambarkan nggak bisalah digambarkan gitu. Saking hebatnya gitu. Tapi masih mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghormati Nabi Adam alaihissalam sekalipun Nabi Adam itu ya termasuk kita ya turunannya itu diciptakan dari saripati tanah gitu. Sedangkan malaikat dari cahaya gitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya diskusikan ya dengan rekan-rekan sebagai pengantar bahwasanya beriman itu harus pakai dalil gitu. Ada dalilnya harus dalil akal plus dalil nakli. Tidak boleh dalil akal itu berdiri sendiri. Harus dengan dalil nakli. Sedangkan
yang tidak bisa dijangkau dengan akal hanya bisa diimani dengan nakli saja, dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah. Itu. Yang tadi sudah saya sebutkan mana yang akli dan nakli, mana yang nakli saja. Gitu. Ya, sebelum akhirnya lanjut ke rukun imannya gitu. Sebelum kita lanjut ke rukun iman, saya akan bahas dulu pembahasan awalnya. Pertanyaannya, Kang, terus keimanan kita gimana kalau misalkan lahir dari keluarga yang Islam? Itu patut disyukuri gitu. Karena jalan kita untuk menuju keimanan itu lebih mudah. Kita dibimbing oleh orang tua yang sudah muslim dari sananya. Berbeda dengan rekan seperjuangan kita yang meraih keimanannya itu tidak dibimbing oleh orang tua, alias orang tuanya bukan seorang muslim. Gitu. Dia butuh usaha gitu yang lebih untuk mencapai keimanan. Gitu. Hanya saja kita tidak boleh berhenti daripada berargumen. Orang tua saya itu apa namanya itu seorang muslim, makanya kita muslim. Nah, maka seiring waktu gitu ya, kita wajib melengkapi gitu rasa nikmat tersebut dengan dalil akli dan dalil nakli tadi gitu untuk memantapkan keimanan kita. Nah, itu tidak mesti misalkan ada kalimat syahadat ulang misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pelajari, kita renungi itu ada bedanya. Orang yang sekedar mengandalkan keimanan itu berasal dari orang tuanya saja dengan orang yang punya keimanan itu dia sedikit demi sedikit membangun argumentasi gitu. Baik berdasarkan akal ataupun berdasarkan nakli gitu. Oke, mungkin sekian dulu. Silakan Mangga mau ada yang didiskusikan. Kan teman-teman ada pertanyaan dulu gak? Atau ada yang didiskusikan gitu ya teman-teman terkait materi yang disampaikan tadi. Sebelum saya mengadakan kuis. Kalau kuis itu sebetulnya kalau kuis itu sebetulnya di Google Saya Form aja. Bertanya, Kang. Oh, Google Form. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya agak sedikit melenceng, Kang, dari materi, tetapi ini harus dipertanyakan buat saya. Begini, Kang. Iya. Saya mempunyai seorang guru nih di sini yang kan di dalam Islam itu mahjabnya berbeda-beda ya, Kang. Ada NU atau yang lainnya, Kang, ya. Nah, dan pesan beliau itu misalnya nih dalam sholat subuh kan ada yang kunut, ada yang gak kunut. Nah, beliau berkata bahwa lakukanlah apa yang sudah menjadi yang diharuskan dalam mahjab kita, katanya. Ya, yakni kita harus berkunut walaupun kita sholat dalam ruang lingkup yang tidak berkunut gitu, Kang. Nah, bagaimana cara menyikapi itu, Kang? Ya, begitulah. Ya. Jadi sebenarnya yang antum tanya itu masuknya ke ranah usul fikih ya. Bagaimana cara menyikapi perbedaan fikih ketika sholat ya, apalagi sholatnya ini berjamaah gitu. Ya saya pun tidak jauh berbeda dengan apa yang gurunya sampaikan ya, guru antum sampaikan memang seperti itu gitu. Karena kalau dari tinjauan fikih imam itu ya diikuti gitu ya. Tanpa adanya seorang pemimpin gitu, kaum muslim itu tidak akan mencapai kalimat satu gitu ya. Tidak akan mencapai sebuah kesepakatan.
gitu. Karena kalau dalam kaidah fikih itu pendapat imam, pendapat pemimpin kaum muslim itu, khususnya seorang khalifah itu dia akan memecah semua perbedaan. Gitu. Nah, imam sholat pun demikian, gitu ya. Beliaulah yang imam sholatlah yang akan menanggung semua yang berada di belakangnya, gitu. Karena kan imam itu perisai, gitu ya, pelindung dan juga pembimbing itu. Kalau dari segi makna imam ya, makna pemimpin, gitu. Jadi kalau misalkan pemimpin tidak bisa mempersatukan ya bukan pemimpin, gitu. Pemimpin itu yang bisa mempersatukan, gitu. Termasuk dan sholat itu adalah salah satu gambaran bagaimana seorang pemimpin itu mampu mempersatukan, gitu. Nah, kalau berkaitan dengan kunut, kunut itu memang kalau dalam mazhab Syafi'i ya, sunnah abdan, abad maksudnya bukan abdan, abad. Jadi sunnah yang kalau misalkan ditinggalin sayang banget lah kalau pakai bahasa kita, gitu. Dan di mazhab yang lain tidak ada yang mewajibkan kunut ya, khususnya dalam subuh misalkan. Sehingga mau sholat pakai kunut ataupun nggak kunut, sekalipun memang diajarkan pakai kunut, itu tidak membatalkan sholat, gitu. Dan kalau misalkan konteksnya berjamaah, maka ya harus ikut imam, memang harus seperti itu, kondisinya ya, kondisinya. Tapi, alangkah baiknya gitu, ketika kita sholat gitu, mau berjamaah ataupun secara sendiri, kita harus tahu dasar fikihnya dulu gitu, supaya memang, kita mengikuti imam itu memang imamnya bisa kita pastikan benar gitu. Jadi kita sekalipun makmum bisa mengkoreksi imam gitu. Bagusnya seperti itu. Jadi kayak misalkan tadi contohnya, gurunya bilang kalau misalkan di subuhnya itu nggak pakai kunut, tapi kita kunut, maka ikut nggak pakai kunut, gitu. Atau misalkan, kita nggak pakai kunut, kemudian imamnya itu pakai kunut, terus kita habis sujud, habis ruku ya, ngapain misalkan. Ya itu harus sesuai dengan, tuntunan fikih. Kalau levelnya sudah kayak kita ya, sudah jadi mahasiswa, gitu. Kalau levelnya orang ya anak SD, anak SMP yang memang, eee, kalau diajak mikir dalam-dalam belum tentu paham ya, cukup sih dibilangin kayak gitu doang daripada ribet dan bikin makin nggak ngerti gitu, bikin makin nggak ngerti, mending kasih tahu yang simpel. Tapi kalau misalkan kita, harus naik levelnya karena udah mahasiswa gitu, jadi harus tahu, dasar fikihnya seperti apa. Contoh misalkan, eee, rukun Jumat gitu ya, rukun sholat Jumat gitu. Nah kita sekalipun bukan seorang khatib gitu, sekalipun kita seorang makmum, kita harus tahu rukun sholat Jumat itu seperti apa, gitu. Jadi jangan sampai, apa namanya tuh, tidak baca sholawat gitu, tidak mendoakan kaum muslim, gitu. Misalnya ya, tidak istighfar, ya tidak ada kalimat istighfar di dalamnya, gitu. Tidak ada sholawat kepada Allah kepada Rasul kita, kemudian tidak berisi nasihat, gitu. Ya sebetulnya, kita bisa pertanyakan ini sholat Jumat. Nah, kalau ternyata si imamnya salah gitu ya, jelas kita harus mengkoreksi gitu dan mengkoreksinya pun harus pakai dasar keilmuan juga gitu. Jadi jelas gitu. Nah, kalau dari saya sih seperti itu ya, kondisinya. Karena sholat itu berkaitan dengan jamaah dan yang namanya jemaah itu ada imam dan imam itu yang, menghapuskan semua perbedaan dari jemaahnya, maka kita harus ikut. Kalau dalam konteks kepemimpinan dalam Islam, gitu. Nah, makanya kenapa misalkan, konteksnya di luar sholat ya,
hari ini kok berbeda-beda gitu ya pendapat dan lain sebagainya. Sebetulnya bisa disatukan, sekalipun nggak semuanya gitu. Masalahnya hari ini ada nggak figur yang bisa melakukan hal itu? Pertanyaannya ya, ada nggak imam kaum muslim yang bisa melakukan hal seperti itu? Belum ada gitu. Kalau misalkan konteksnya di luar sholat gitu. Tapi saya yakin kalau misalkan kaum muslim itu punya satu rujukan itu bisa gitu, sekalipun nggak semua hal gitu. Begitupun juga dengan kita. Kita mau pakai kunut atau enggak, jangan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi kita harus cari tahu kenapa saya memilih kunut, kenapa saya memilih tidak kunut, gitu, memilih tidak kunut. Kayak contoh kemarin waktu kurbannya dengan LDK, gitu. Saya mengatakan dengan tegas, gitu. Kalau misalkan kamu kunut sholatnya gitu dan belajar mazhab Syafi'i ketika ketika sholatnya gitu, wajib sholat Jumat karena kan sholat Idnya itu bareng dengan sholat Jumat, waktunya bertepatan di hari Jumat. Tapi kalau misalkan kamu nggak kunut dan belajarnya bukan belajar Safinatun Najah lah misalkan kalau dalam kitab Syafi'iyah itu, saya menghormati gitu karena memang argumennya dari mazhab itu kalau misalkan sholat Id itu nggak jangan bareng dengan sholat Jumat, jadi sholat Jumatnya nggak ada, ganti sama sholat zuhur gitu ya. Saya menghormati gitu, asalkan apa namanya tuh, ada argumennya. Jadi jangan sampai misalkan seperti ini ya, kita sudah belajar, fikih sholatnya kunut ya, kalau misalkan kunut itu bilang sajalah atau anggap saja fikih sholat Syafi'iyah gitu. Kemudian ada yang menyodorkan hadis tidak ada yang, eee, tidak boleh menggabungkan 2 id gitu ya, 2 hari raya, yaitu sholat Id dan sholat Jumat. Kalau misalkan Idul Adha atau Idul Fitrinya di Jumat. Nah, kalau misalkan, eee, fikihnya sholat Syafi'i ya tetap wajib sholat Jumat, gitu. Tapi karena ngelihat hadisnya itu enak ya, oh berarti ringan nggak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja, nah itu nggak boleh, gitu. Artinya kita memilih sesuatu atau memilih pilihan yang bukan berdasarkan argumentasi. Sedangkan kita harus punya argumentasinya sekalipun dalam permasalahan, apa namanya itu, perbedaan pendapat, gitu. Jadi perbedaan pendapat pun nggak bisa kita pilih yang enak-enaknya aja ya. Contoh misalkan, kalau dalam mazhab Maliki, itu kalau kita bersentuhan dengan perempuan nggak sengaja, nggak batal. Beda kalau nggak batal ya, bersentuhan dengan perempuan itu kalau mazhab Maliki. Kemudian kita ikut, "Ah, ini enak nih," gitu, pegang perempuan gitu, atau bersentuhan dengan perempuan nggak batal, gitu. Ya nggak boleh seperti itu. Kemudian kita ikut pendapat mazhab Hambali misalkan tidak ada kunut. Soalnya kalau nggak ada kunut jadi lebih cepat sholatnya. Ya nggak boleh gitu juga kita memilih pendapat itu. Itu contoh ya, salah satu contohnya. Nah, itulah kenapa saya buka kajian ini, kajian usuluddin dan kajian usul fikih itu untuk menjawab itu semua, gitu. Jadi, saya sendiri tidak menekankan bahwasanya, kalian harus ikut saya secara fikih ya, misalkan saya pakai kunut, kalian harus kunut juga, nggak masalah gitu, beda juga. Tapi jangan sampai, saya pakai kunut tapi nggak punya argumentasi, cuman sekedar ikut-ikutan, teman-teman nggak pakai kunut pun cu cuman ikut-ikutan, nggak pakai argumentasi gitu. Jangan sampai seperti itu, gitu. Itu sih kalau, pendapat saya, ya punten aja kalau misalkan, sedikit melebar karena, harus dibangun dulu kerangka pemikirannya. Karena kalau misalkan saya jawab praktis itu mudah, tapi kalau untuk membentuk pola pikir itu lain cerita, gitu aja. Baik, Kang. Terima kasih, Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau misalkan nggak ada sih, kita cukupkan gitu ya untuk pembinaan Sakopa Islam gitu ya. Ini nggak ada yang Oh ya, Kang ditanyakan Ridwan. lagi atau Uh, ya apa? oh ya, Kang Ridwan sebentar. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan seputar tentang akidah Islam
seputar dengan fikih boleh ya di grup gitu. Kalau cuman saya nggak janji untuk jawabnya cepat ya, karena saya pertama mungkin ada kesibukan, itu yang pertama. Yang kedua, saya pelajari dulu dalil dan lain sebagainya gitu, karena saya juga nggak mau jawab sesuatu yang sebenarnya saya tidak ketahui gitu. Mungkin saya bisa arahkan untuk bertanya ke orang yang lebih berilmu dari saya gitu, atau misalkan ada link YouTube yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa saya kasih gitu. Karena kita pun juga nonton YouTube juga jangan asal-asalan gitu.